cek, cek, cek. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini semuanya karena kebaikan Tuhan.
Semuanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Mari Bapak Ibu semuanya kita siapkan hati kita. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Karena kasih-Nya, karena pengorbanannya dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bawa persembahan ke
buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dialah Allah yang layak ditinggikan. Dialah Allah yang layak untuk dipuji. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Kita bersyukur karena pengorbanannya di atas salib Kalvari. Dia telah menebus dosa kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu Tuhan. Dia mati bagiku. Allah penyelamatku.
Biar bumi akan berlalu, biar bulan tidak bercahaya lagi, namun kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya penolong kami, Yesus. Pengorbanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami patut bangga Tuhan memiliki Allah yang seperti-Mu. Engkau rela mati Tuhan di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you God, thank you. Terima kasih. Mari saudara kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Sebelum saudara dan saya menerima kebenaran firman Tuhan hari ini, dan khususnya kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Mari saudara kita mengangkat tangan. Kita akan menyembah Tuhan sejenak sebelum kita dengar firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Kami menyembahmu, kami menyembahmu Yesus Tuhan. Hiaranamu. Glory, glory bagimu. Kami menyembahmu. Mari saudara kita angkat pujian penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami menyembahmu Yesus, Yesus Tuhan. Hiaranamu, yanamu, yanamu. Glory, glory bagimu. Kami menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Glory, yanamu. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Ora masyakaranamu. Glory bagimu. Karena salibmu ku hidup. Karena mari saudara kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, haleluya. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Mari sekali lagi dengan iman kita katakan, karena salibmu kami hidup. Ku hidup karena salibmu. Ku pegang tangan yang berkuasa, sanggup untuk melakukan tepuk tangan yang paling meriah buat tangan kita. Berikan sorak-sorai yang gemuruh buat tangan kita. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu ini. Kami ada di tempat ini. Satu anugerah Tuhan kalau semuanya, kalau kami ada, semua karena Tuhan yang membuat kami hari ini ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan buat kehidupan kami. Kami mau dengar firman Tuhan hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan
Waktu kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, anugerah-Mu turun buat kami. Ketika kebenaran firman Tuhan dilepaskan, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang tidak punya pengharapan akan diberikan pengharapan yang baru. Sebab kami tahu firman Tuhan hidup ya dan amin, akan mengubahkan kehidupan kami. Bahkan yang terikat, apapun ikatan itu akan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bagimulah hormat, bagimulah syukur, bagimulah kemuliaan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Shalom saudara. Haleluya. Jadi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Gembala tempat ini. Kayaknya Bapak Gembala saudara lagi keluar pulau, betul ya. Jadi saya berterima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk saya dapat melayani saudara pada ibadah Jumat Agung pada hari ini. Jadi sebelum saya yaitu menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, saya kenalkan nama saya Yance Mamesak gitu ya, panggil saja Yance kalau di jalan gitu ya. Jadi istri saya satu, percayalah itu. Anak saya dua, dan saya menggembalakan di kota Madiun, di GBI Rock Madiun. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau mau dolan ke sana, mau sowan ke sana pas lagi senggang waktunya, saudara bisa ngopi-ngopi bareng ya di sekretariat. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya lahir di kota Magetan. Jadi saya bukan orang luar pulau sana gitu ya. Jadi papa saya waktu itu tugas di mana? Di tentara militer Magetan. Jadi memang papa saya asli orang Sulawesi sana. Jadi papa saya hitam banget gitu ya. Terus mama saya putih banget. Muncullah saya cakep banget. Haleluya. Kayaknya senyum saudara agak sedikit. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Baik, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang yaitu terdakwa yang dibebaskan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tadi ada pujian yang berkata oleh darah anak domba Allah kita iblis telah dikalahkan, dan percayalah bahwa sang pendakwa itu atau iblis itu telah dihancurkan, telah dikalahkan. Nah, kita akan melihat di Wahyu pasal yang ke-12. Terima kasih untuk worship leader, pemain musik yang luar biasa. Hari ini berkaitan dengan, jadi pujian tadi hari ini berkaitan dengan khotbah saya pada pagi hari ini. Kita melihat di kitab Wahyu pasal yang 12 ayat yang ke-10. 10 dan 11. Nyanyian kemenangan. Dikatakan firman Tuhan bahwa dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia, yaitu sang iblis itu, sang pendakwa itu, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Puji Tuhan Bapak Ibu. Maaf, saya berapa menit untuk saya menyampaikan firman Tuhan? Biasanya ibadah sampai jam berapa, Pak? Bisa 2 jam ya biasanya, 1,5 jam sampai 2 jam ya, betul. Baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dikatakan kebenaran firman Tuhan bahwa sang pendakwa yaitu iblis itu dikatakan telah dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian kita. Jadi dengan kata lain bahwa kematian Kristus, penyaliban Kristus, dikatakan bahwa di sanalah ada pertukaran yang seharusnya saudara dan saya yaitu dimurkai, yang seharusnya saudara mati disalib, tetapi dikatakan bahwa
oleh kasih karunia Tuhan, oleh yang namanya pengorbanan daripada Kristus di atas kayu salib, terjadilah pertukaran antara kita dan Kristus. Sekali lagi, seharusnya saudara dan saya adalah orang-orang selayaknya untuk dihukum, untuk menerima yang namanya kematian. Tetapi lewat pertukaran di kayu salib, yaitu saudara dan saya menerima yang namanya anugerah itu. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi di kayu salib lewat pertukaran itu, yang pertama bahwa gini, saudara dan saya kesalahan yaitu dosa kita itu telah terselesaikan, telah diampuni. Dan lewat pertukaran di atas kayu salib itu, bahwa saudara dan saya yaitu akan menerima yang namanya kemuliaan, menerima yang namanya kasih karunia yang Tuhan janjikan lewat kebenarannya. Dikatakan barang siapa yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kembali lagi bahwa tahukah saudara bahwa sang pendakwa itu, yaitu iblis itu, dikatakan bahwa dia mendakwa, dia menjadi pendakwa saudara dan saya. Dan dikatakan siang dan malam menjadi pendakwa. Nah dengan kata lain bahwa gini, saudara dan saya harus waspada dalam hal ini. Saudara harus memahami, saudara harus mengerti, harus peka terhadap yang namanya dakwaan daripada iblis. Dikatakan firman Tuhan, sang pendakwa itu telah diselesaikan oleh apa? Darah anak domba Allah. Lewat yaitu penyalipan, lewat pertukaran di atas kayu salib, bahwa sang pendakwa itu telah selesai, telah dikalahkan. Yang percaya katakan amin. Nah sehingga iblis itu dikalahkan lewat darah anak domba Allah dan lewat kesaksian. Nah tahukah saudara bahwa dakwaan daripada iblis, ini perhatikan ini, dakwaan daripada iblis membuat aktivitas rohani kita itu akan mati. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, aktivitas rohanimu pasti akan mati. Karena kenapa? Sasaran daripada dakwaan, sasaran daripada yaitu dakwaan daripada iblis itu adalah hati nurani kita. Nah, jadi hati nurani kita itu merasa tertuduh terus. Nah, kalau boleh saya katakan bahwa begini Bapak Ibu. Jadi iblis itu mendakwa kita, jadi masa lalu kita yang pernah kita lakukan, jadi dosa-dosa yang pernah kita kerjakan di masa lalu itu dimunculkan kembali lagi, seperti saudara dan saya melihat seperti ini loh, LCD. Diingatkan. Sehingga apa? Waktu saudara datang untuk beribadah, saudara datang untuk yang namanya baca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, itu dimunculkan. Setiap kali saudara mungkin gini, tutup mata, saudara mau berdoa, saudara mau yang namanya bersekutu dengan Tuhan, itu dakwaan iblis itu datang dan dia akan gini memperlihatkan segala sesuatu kekejian, keburukan, dosa di masa lalu itu dimunculkan kembali lagi. Sehingga gini, yang tertuduh bahwa gini, engkau tidak layak. Engkau tidak layak. Engkau kotor. Engkau orang berdosa. Sehingga apa? Waktu hati nurani kita tertuduh, percayalah, iman akan mati, harapan kita akan mati. Sebab kenapa? Kita dikatakan firman Tuhan, siang dan malam itu tertuduh terus. Dituduh terus. Sehingga kenapa? Waktu kita tertuduh, aktivitas rohani kita pasti akan mati. Nah, waktu aktivitas kita mati, percayalah bahwa iman akan mati, pengharapan kita akan mati. Dan dampak daripada kesemuanya itu, perhatikan Bapak Ibu, keuanganmu pasti akan mati, pekerjaanmu akan mati, hubungan kita dengan saudara-saudara kita, hubungan kita dengan keluarga kita pasti akan mati. Karena kenapa? Iman mati, pengharapan mati. Akibat dari apa? Rasa tertuduh, didakwa oleh iblis. Perhatikan ini, ketertuduhan itu mengakibatkan bahwa gini, area seluruh kehidupan kita itu mati semuanya. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, lewat kematian, lewat pertukaran di kayu salib, sang pendakwa itu telah dikalahkan. Amin. Sang pendakwa itu, iblis itu telah dikalahkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan bahwa sasaran daripada dakwaan daripada iblis itu hati nurani. Setiap kali saudara dan saya datang kepada Tuhan, kita akan gini merasa bersalah, merasa tertuduh,
kita diingatkan kembali lagi tentang masa lalu kita yang kotor, yang buruk. Kamu kotor, kamu penuh dengan dosa, kamu menjijikkan, kamu tidak layak datang kepada Tuhan. Nah itu tertuduh terus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sedang melayani ada salah satu anak Tuhan, dia gagal dalam pernikahan. Nah singkat cerita bahwa ini pernah pelayanan, pernah melayani aktif dalam sebuah pelayanan. Makanya berhati-hati orang-orang yang melayani di atas mimbar, berhati-hati. Sebab gini loh, posisi Anda di atas. Nah posisi di atas itu sasaran empuk untuk iblis bisa menyerang dalam kehidupan saudara dan saya, khususnya para pelayan-pelayan Tuhan. Mereka tidak menyadari hal itu, dan singkat cerita dia jatuh dalam dosa, hidup dengan maaf kata istri kedua seperti kayak gitu ya. Istri yang pertama itu ditinggalkan karena ya itu awalnya bermain-main dengan dosa. Padahal mereka sudah melayani, sudah melayani, sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, dan banyak hal yang dikerjakan dalam sebuah pelayanan. Dan singkat cerita Bapak Ibu, selang sekitar 4-5 tahun terakhir ini pekerjaan mulai merosot. Jadi ada hal-hal yang dikerjakan sama dia mulai menurun. Dan perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan, ketertuduhan itu membuat aktivitas rohani. Nah, aktivitas rohani mati mengakibatkan gini, semuanya iman mati. Karena kenapa? Tidak ada harapan lagi, tidak ada yang namanya gini iman. Sebab dikatakan firman Tuhan bahwa iman itu kan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah setiap kali dia mau baca firman Tuhan, itu ketertuduhan itu datang terus. Iblis mendakwa dia siang dan malam. Dia mau pergi ibadah, dia didakwa terus. Kamu kotor, kamu tidak layak. Kenapa? Ada sebuah celah yang dia lakukan. Sehingga apa? Iblis datang untuk mendakwa dia. Sehingga aktivitas rohaninya mati, otomatis iman mati, pengharapan mati, semua area kehidupannya mati pada akhirnya. Ya. Puji Tuhan. Baik, saya lanjutkan. Setiap kali yang namanya iblis mendakwa kehidupannya, sehingga rasa tertuduh, rasa bersalah itu mencengkram, membuat dia gini, setiap kali dia mau datang kepada Tuhan, mau berdoa, tertuduh, bersalah, kotor, menjijikkan. Itu terus yang dituduhkan kepada iblis, sehingga otomatis aktivitas rohani mati. Ketika aktivitas rohani mati, iman mati, pengharapan mati, dan area kehidupannya mati, pekerjaannya mati. Bagaimana tidak mati? Karena tidak ada harapan, tidak ada iman di sana. Terus hubungan mati, apalagi dengan yang namanya rumah tangga mati pada akhirnya. Karena kenapa? Iman mati, pengharapannya mati, tidak ada lagi yang namanya pengharapan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ingatlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa kita diingatkan kembali lagi, dakwaan iblis, sang iblis itu, sang pendakwa itu telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Di mana? Di kayu salib, dan oleh kesaksian kita. Nah oleh sebab itu gini Bapak Ibu, waktu saudara sudah mengerti kebenaran firman Tuhan ini, setiap kali serangan iblis datang dalam kehidupan kita untuk mendakwa kehidupan saudara dan saya, ingatkan bahwa gini, ya dulu saya pernah melakukan hal demikian, tetapi sekarang aku telah dibebaskan lewat darah, lewat penyaliban darah Kristus. Aku diterima kembali lagi menjadi orang-orang yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bahwa jangan buka celah lagi, jangan buka lagi yang namanya celah lagi untuk gini, dosa bisa masuk menyerang dalam kehidupan. Sebab gini, waktu engkau membuka celah, pijakan iblis akan datang menghampiri hidupmu, dan gini, engkau akan merasa gini, didakwa lagi, dituduh lagi. Seperti yang saya katakan, ketertuduhan membuat aktivitas rohani mati. Ketika aktivitas rohani mati, area hidupmu pasti akan mati. Karena kenapa? Iman mati, pengharapan mati, sampai keluarga mati, penghasilan, dompet dan lain sebagainya
pasti akan mati. Karena kenapa? Tidak ada iman, tidak ada pengharapan di sana. Wong setiap kali membaca firman Tuhan merasa bersalah, merasa tertuduh terus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, please jangan buka celah lagi untuk iblis menghampiri hidupmu, untuk iblis mendakwa kehidupanmu. Terus fokus melakukan pekerjaan Tuhan, terus hidupi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, supaya saudara dan saya benar-benar gini, merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Dan apa yang telah dijanjikan oleh kebenaran ini, saudara dan saya akan menikmati itu. Amin. Nah, begini Bapak Ibu, ternyata di dalam perjanjian lama, tahukah saudara bahwa kematian Kristus itu di dalam perjanjian lama itu digambarkan dalam perjanjian lama itu tentang yang namanya tabut perjanjian. Mungkin saya agak sedikit mengajar sedikit gitu ya, singkat saja. Nanti saudara bisa membaca keseluruhan daripada kisah ini, dan nanti saudara bisa akan bertanya kepada gembala saudara bahwa ternyata bahwa tabut perjanjian itu adalah gambaran daripada pengorbanan Kristus untuk penebusan daripada manusia kelak di zaman perjanjian yang baru. Nah, begini Bapak Ibu, ternyata bahwa tabut perjanjian itu isinya ada 3. Apa itu saudara? Isi tabut perjanjian? Ada yang tahu? Yes. Apalagi? Yes. Betul Pak, mana Pak? Jadi pertama mana, tongkat Harun yang berbunga, dan dikatakan 2 loh batu. Itu dimasukkan ke dalam tabut perjanjian atau tabut Allah itu. Ternyata Bapak Ibu, saya baca firman Tuhan, saya selidiki, ternyata ketiga ini adalah simbol pemberontakan kepada Tuhan. Wow, kok sepertinya gini. Kalau nanti Anda baca, ternyata ketiga ini, simbol ini, manah ini, dan 2 loh batu, dan tongkat Harun yang berbunga, itu dimasukkan ke dalam tabut itu, ditutup yang namanya tutup pendamaian. Ternyata saya selidiki dalam kebenaran firman Tuhan, adalah ketiga ini adalah simbol pemberontakan kepada Tuhan. Nah, coba mungkin kalau saudara bertanya-tanya, kok Pak, kok simbol pemberontakan bagaimana toh Pak? Nah, coba kita melihat yang pertama, yaitu tentang yang namanya mana. Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Ternyata begini, mana itu kan penyediaan Tuhan, mana itu adalah berkat Tuhan. Tetapi tahukah saudara bahwa mana itu ternyata ditolak oleh yang namanya bangsa Israel. Dia mengeluh, dia berontak kepada Tuhan, padahal itu berkat daripada Tuhan. Itu mana turun dari surga, roti surga itu diberikan kepada bangsa Israel. Ternyata apa? Pemberian Tuhan, berkat Tuhan itu ditolak oleh mereka. Perhatikan ini Bapak Ibu. Di bilangan pasal yang ke-11 ayat 4 mulai dikatakan gini. Orang-orang apa? Waduh, kasar banget ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Ini sepertinya kayak daftar belanja gitu ya. Kalau mungkin ibu-ibu yang belanja ke pasar ini kan ada bawang putih supaya teringat gitu ya. Kalau belanja ke pasar ada bawang merah, ada semangka dan lain sebagainya. Nah, ayat yang ke-6, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja. Saya ulangi sekali, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Anda perhatikan Bapak Ibu, mana kalau jatuh dari rumah kita sekali lagi, hanya sekali saja jatuh dan saudara ambil, itu mujizat, betul enggak? Betul ya? Kalau mana jatuh di atap saudara dan saudara ambil pada hari itu mujizat, itu anugerah Tuhan, betul enggak?
Tetapi ini setiap hari dan itu 40 tahun. Dasarnya untuk bangsa Israel kecewa dan menggerutu kepada Tuhan ada alasannya. Anda bisa bayangkan aja 40 tahun makan mana. Setiap hari kalau Anda makan pecel, setiap hari dan itu selama 40 tahun. Bosan enggak? Pasti bosan. Belenek ya. Atau gini, rawon terus. Atau mungkin soto daging terus. Atau mungkin sate kambing terus selama 40 tahun. Membosankan. Nah, ini ditolak oleh bangsa Israel. Coba kita melihat ini. Keluaran 16 ayat yang ke-34. Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. Dikatakan gini. Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. Dikatakan firman Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan di sana. Seperti yang saya katakan, ternyata gini, manah itu disimbolkan, kenapa disimpan? Itu adalah simbol pemberontakan umat Israel kepada Tuhan. Dia tidak menyukiri yang namanya berkat Tuhan. Dia tidak yang namanya gini, berterima kasih untuk yang namanya anugerah berkat Tuhan. Malah dia tolak. Saya ingin percaya gini Bapak Ibu, rumah tangga saudara adalah berkat Tuhan. Amin. Suami saudara itu adalah berkat Tuhan. Amin. Istri saudara adalah berkat Tuhan. Pekerjaanmu itu adalah berkat Tuhan. Amin. Oleh sebab itu gini, please jangan saudara yang namanya menggerutu, mengeluh tentang semuanya itu. Itu adalah kasih karunia Tuhan, itu adalah berkat daripada Tuhan yang Tuhan beri dalam kehidupan saudara dan saya. Waduh Pak, ini pekerjaanku, waduh sudah bertahun-tahun gini terus, tidak ada perubahan. Ingatlah Bapak Ibu, apa yang saudara pegang hari ini itu adalah berkat daripada Tuhan. Mungkin kalau kita baru menikah sekitar 1 bulan, itu kasih karunia, itu berkat Tuhan. Tapi kalau sudah berpuluh-puluh tahun, jangan sampai kita melihat suami kita dan istri kita melenek gitu ya. Wah, bosan melihat, aduh dulunya kurus sekarang lagi jadi gemuk. Dulunya langsing sekarang jadi langsung gitu ya. Mengembang ke kanan dan ke kiri gitu ya. Kalau mungkin 1 bulan masih berkat. Kalau sudah mulai 20 tahun, 40 tahun, setiap hari kita melihat mereka setiap hari. Istri setiap hari, anak-anak setiap hari, pekerjaan yang setiap hari kita lihat, suami kita yang setiap hari kita lihat, waduh, membosankan. Tetapi ingatlah, itu pemberian Tuhan, jangan kita tolak. Amin. Itu berkat Tuhan yang Tuhan beri. Rumah tangga itu berkat. Amin. Pekerjaan itu berkat. Suamimu itu adalah berkat. Istrimu adalah berkat daripada Tuhan. Nah, bangsa Israel menolak, makanya mana itu disimpan di dalam tong, di dalam tabut itu, tidak boleh dibuka. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita melihat yaitu 2 loh batu. Itu simbolnya gini, penolakan akan firman Tuhan. 2 loh batu itu kan perintah atau 10 hukum Tuhan yang diberikan oleh Musa, itu diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi apa? Dia berontak, dia menolak yang namanya ke-10 firman Tuhan itu. Waktu Musa di atas gunung Horeb, dan ternyata begini, dia menerima hukum itu, ternyata bangsa Israel, dia membuat yang namanya gini, lembu emas. Dia menolak akan perintah Tuhan, dia menolak yang namanya hukum daripada Tuhan. Dia lebih suka yang namanya lembu, hal-hal yang tidak bernyawa, lebih menghargai daripada kebenaran firman Tuhan. Daripada gini, Tuhan yang membawa mereka dari bangsa Mesir keluar dari perbudakan, dia tidak melihat hal yang demikian. Makanya gini, 2 loh batu itu adalah simbol penolakan daripada kebenaran firman Tuhan oleh bangsa Israel. Nah, coba kita melihat ini Bapak Ibu. Kita melihat di Ulangan pasal yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Mulai. Dikatakan gini,
Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar, bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga ia mau memunahkan kamu. Setelah aku mendaki ke gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak aku makan dan air tidak aku minum. Tuhan memberikan kepada kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu itu, loh perjanjian itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan dan lain sebagainya. Anda bisa bayangkan betapa kurang ajarnya ini bangsa Israel. Ketika Musa menerima yang namanya dua loh batu, 10 hukum Taurat itu untuk diberikan kepada bangsa Israel, di bawah mereka membuat yang namanya patung tuangan, lembu yang terbuat dari emas. Dia menolak perintah daripada Tuhan. Nah, kita melihat di Ulangan pasal yang ke-104. Nanti kalau saudara baca ini, bahwa kedua loh batu yang pertama kali yang dibawa oleh Musa itu dipecahkan sama Musa karena melihat bahwa bangsa ini sudah berlaku busuk, bangsa ini sudah berlaku serong di hadapan Tuhan, sampai dikatakan Tuhan, sudah dipunahkan saja, biarlah dia mati, tapi kamu saya buat untuk hidup. Tetapi puji Tuhan, lewat doa syafaat daripada Musa ini, sehingga tulah atau hukuman itu tidak menimpa bangsa Israel. Nah, perhatikan ayat yang kita melihat Ulangan pasal yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 dan ke-5. Dikatakan demikian. Dan pada loh itu yang menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula. Ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api. Pada hari kamu berkumpul, sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat, dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Disimpan kedua loh batu itu sebagai peringatan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga adalah tongkat. Tongkat itu berbicara gini, otoritas Tuhan, otoritas yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi bangsa Israel menolak kepemimpinan daripada Musa. Itu pemberontakan di hadapan Tuhan itu. Nah, Anda perhatikan ini, Bilangan pasal yang ke-17. Bilangan pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Dikatakan gini, Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Ternyata gini, seperti yang saya katakan semula, ketiga benda ini, yaitu tongkat Harun yang berbunga, dua loh batu, dan manah itu disimpan yang di dalam tabut perjanjian dan ditutup yang namanya tutup pendamaian, supaya tidak dilongok, supaya tidak dibuka lagi. Nah, saya menjelaskan lagi yang ketiga, tentang yang namanya penolakan tentang otoritas daripada Tuhan. Tahukah saudara, ternyata begini, kenapa Tuhan sampai murka, dan simbol tongkat ini dikatakan itu harus dimasukkan ke dalam yang namanya tabut perjanjian sebagai simbol pemberontakan, peringatan kepada orang-orang yang durhaka, yang berontak kepada otoritas daripada Tuhan. Ternyata begini, otoritas itu adalah gini, struktur atau gini, tudung perlindungan yang Tuhan buat. Makanya gini, ketika orang mulai berontak kepada otoritas yang ada, itu adalah gini, penghancur terbesar dalam kehidupan ini, ketika orang tidak tunduk sama otoritas yang ada. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, ini penting banget ini. Saya ulangi, bahwa penghancur terbesar dalam kehidupan ini,
adalah ketika orang itu mulai tidak tunduk kepada otoritas yang ada. Sebab kenapa? Otoritas itu adalah tudung perlindungan yang Tuhan buat. Atau gini, struktur perlindungan yang Tuhan buat. Makanya gini, ketika orang sudah mulai berontak kepada otoritas, dia sedang merobek tudung perlindungan. Makanya gini, masuk hujan, masuk yang namanya panas. Ada banyak kebocoran-kebocoran terjadi di sana. Sebab apa? Mulai berontak kepada yang namanya otoritas yang ada. Atau gini, saya lebih tajam lagi mengatakan bahwa gini, waktu engkau mulai berontak kepada otoritas yang ada, engkau sedang mencolok matanya Tuhan yang membuat yang namanya tudung perlindungan itu. Makanya hormati apa yang menjadi otoritas kita yang paling di atas. Amin Bapak Ibu. Nah kalau saudara melihat ini Bapak Ibu, kisahnya Datan, Korah dan Abiram, dia berontak kepada Musa. Dia tidak mempercayai bahwa Musa itu ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Mungkin kalau bahasa sehari-hari saya ngomong kayak gini, Musa, memangnya lu aja yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini? Aku juga bisa, aku juga diurapi oleh Tuhan. Tetapi perhatikan, orang-orang yang berontak kepada Musa, dikatakan gini, Musa, kalau dia matinya seperti mati orang biasa, ya wis lah, aku tidak ditunjuk oleh Tuhan. Seperti apa? Jantungan gitu ya. Terus mati mungkin ditabrak mobil, oke lah, itu mati yang biasa. Tetapi kalau matinya mati yang tidak biasa, berarti saya benar-benar pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan. Selesai dia ngomong demikian, dikatakan itu tanah terbelah jadi dua. Masuklah orang-orang yang berontak kepada Musa, Korah, Datan dan Abiram, masuk mati bersama dengan kru-krunya, keluarganya, masuk ke dalam, mati semuanya. Dan sejarah ini Bapak Ibu, itu dilihat oleh Daud. Berapa kali Daud punya kesempatan untuk membunuh yang namanya Saul. Tetapi dia ngerti sebuah gini, otoritas yang di atas itu adalah tudung, sebuah perlindungan. Dia menghormati itu. Ada berapa kali untuk dia bisa membunuh yang namanya Saul. Tetapi apa? Daud tidak mengerjakan itu. Daud tidak melakukan itu. Dia tahu kebenaran itu. Masuklah dalam perjanjian yang baru. Makanya gini, dalam perjanjian yang baru Anda nanti lihat itu di 1 Petrus ya kalau tidak salah, bahwa hormati pemimpin-pemimpinmu yang di atas, sebab dia menjaga daripada kehidupan kita. Makanya gini, kalau saudara mulai tidak tunduk kepada otoritas di atasmu, siapapun otoritas di atas kita, engkau sedang gini merobek tudung. Makanya gini, masuk hujan, masuk panas, ada banyak terjadi kebocoran-kebocoran dalam kehidupanmu. Hormati para pemimpinmu. Amin Bapak Ibu. Kalau engkau di tempat ini, hormati gembalamu. Kalau istri, kalau engkau dalam rumah tangga, istri harus hormat kepada suami. Anak-anak harus hormat kepada orang tua dan lain sebagainya. Kalau engkau dalam sebuah perusahaan, hormati bosmu di atas. Sekalipun dia bengis, sekalipun dia mungkin maaf kata kurang ajar, dia ada di atasmu. Hormati dia. Amin saudara. Memang ini sulit untuk kita bisa terima, tetapi kerjakan itu. Nah, saya kembali lagi tentang tabut perjanjian ini. Nah ternyata begini, 3 benda ini dimasukkan ke dalam tabut itu dan ditutup yang namanya tutup pendamaian. Tidak boleh dibuka. Sebab kenapa? Kalau dibuka pasti orang itu akan mati. Nah nanti saudara baca kisahnya di Bet-Semes. Ada 70 orang yang mati di sana ketika dia cuma melongok saja melihat apa tuh isi tabut perjanjian itu, mati di sana. Nah sehingga tidak boleh yang namanya tabut itu dibuka kembali. Karena kenapa? Itu adalah simbol pemberontakan daripada umat Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga ditutup ditutup yang namanya tutup pendamaian. Nah nanti kalau saudara lihat itu di tabut itu, memang betul itu, ada 2 malaikat kerup itu yang sayapnya begini dan matanya itu kan tertuju pada tutup pendamaian itu. Itu tidak boleh dibuka karena itu Tuhan bertata di situ. Dia melihat tidak boleh dibuka. Kalau itu dibuka lagi, pasti orang itu akan mati. Jadi dengan kata lain bahwa gini, kalau pemberontakan kita, masa lalu kita, dosa-dosa kita itu telah ditutup, telah diselesaikan, tidak boleh diingat lagi, tidak boleh yang namanya dibongkar lagi dan diambil lagi.
pasti saudara dan saya akan mati pada akhirnya. Nah ternyata begini Bapak Ibu, bahasa asli daripada tutup pendamaian itu adalah mercy seat, yang mempunyai arti gini, tahta kasih karunia. Saya ulangi sekali lagi, tutup pendamaian itu bahasa aslinya adalah gini, itu mercy seat yang mempunyai arti adalah tahta kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Kristus telah mati, dosa-dosa kita telah dikuburkan, dosa-dosa kita telah diampuni, ada pertukaran di kayu salib. Anugerahnya telah menyelesaikan semuanya itu. Pemberontakan kita, kesalahan kita, dosa kita telah ditutup oleh anugerah daripada Tuhan lewat kematiannya. Oleh sebab itu tidak boleh diambil lagi, tidak boleh dilongok lagi, supaya saudara dan saya jangan mati pada akhirnya. Sebab dikatakan kebenaran firman Tuhan bahwa gini, tidak ada lagi yang namanya darah yang tercurah untuk pengampunan dosa ketika saudara dan saya jatuh lagi di dalam dosa. Hanya sekali saja darah Kristus tercurah buat kehidupan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Amin Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi, bahwa anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan telah menutup segala pelanggaran kita, segala dosa kita yang telah kita kerjakan di masa lalu. Telah ditutup oleh apa? Mercy seat, telah ditutup oleh kasih karunia Tuhan lewat kematiannya di kayu salib. Amin Bapak Ibu. Pemberontakan kita, apapun yang kita lakukan, seperti yang saya katakan bahwa pendakwa itu sudah dikalahkan di kayu salib. Dakwaan-dakwaan setiap iblis yang datang untuk mendakwa dalam kehidupan kita, dikatakan firman Tuhan telah tertukar, telah diselesaikan di kayu salib lewat darah anak domba Allah. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, kita akan melihat di Ibrani pasal yang ke-10. Oleh karena itu, mari kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan, kerjakan kebenaran firman Tuhan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kita akan melihat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. Dikatakan bahwa gini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, perhatikan ini, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kalau saudara dan saya sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, anugerahnya itu telah menutupi segala pelanggaran kita. Jangan melakukan dosa lagi. Sebab dikatakan bahwa tidak ada lagi korban untuk penghapusan dosa itu. Gak ada lagi korban. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Hiduplah sungguh-sungguh. Kalau saudara melayani tempat ini, melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati. Berikan hidupmu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Banyaklah memenangkan banyak jiwa. Dimanapun engkau berada, di tempat kerja, dimanapun kita berada, bila benar-benar gini, anugerahnya memampukan hidup kita, dan terus kita fokus untuk melayani. Sekali lagi, kalau iblis datang untuk mendakwa hidupmu, yang pertama gini, kita ingat bahwa iblis sang pendakwa itu telah dikalahkan di kayu salib. Amin. Oleh darah dan kesaksian kita. Jangan buka celah lagi tentang kehidupan kita untuk iblis menjejakkan lagi dalam kehidupanmu. Kalau engkau membuka celah lagi untuk dosa masuk Bapak Ibu, dia akan datang lagi, dia akan terus mendakwa kita. Saya katakan, saya ulangi sekali lagi apa yang saya katakan di awal, bahwa waktu iblis datang menjadi pendakwa dalam kehidupanmu, perhatikan ini, area hidupmu pasti akan mati. Karena kenapa? Iman pasti mati. Kenapa iman mati? Sebab gini, aktivitas rohani kita pasti mati. Setiap kali kita mau datang kepada Tuhan untuk baca firman Tuhan, kita merasa bersalah, dituduh terus. Engkau kotor, engkau tidak layak. Engkau punya ini, engkau punya selingkuhan, tertuduh terus. Sehingga apa? Tidak ada iman, tidak ada pengharapan, mati, aktivitas mati. Nah, kalau iman mati, percayalah area hidupmu pasti akan mati. Sampai sak duit-duitmu, sak keuanganmu pasti mati. Tidak ada iman kok, tidak ada pengharapan lagi di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan, kalau saudara dan saya hari ini
telah menerima kasih karunia itu. Pemberontakan kita, dosa-dosa kita di masa lalu telah ditutup oleh kasih karunia Tuhan lewat penyaliban. Darahnya telah menyelesaikan semua itu. Jangan dilongok lagi, amin. Jangan diingat-ingat lagi masa lalu kita, sebab itu telah diselesaikan di kayu salib, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Oh, syakarana mata karana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara, sebelum saudara dan saya menerima tubuh dan darah Kristus, kita merenung sejenak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Bila kebenaran firman Tuhan berbicara lebih kuat daripada suara saya hari ini, biarlah Roh Kudus menerjemahkannya dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu telah menyelesaikan semuanya. Kasih karunia-Mu telah menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Yesus Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Mari saudara dan saya, sebelum saudara menerima tubuh dan darah Kristus, mari minta kasih karunia kepada Tuhan, supaya benar-benar waktu saudara menerima tubuh dan darah Kristus, kita melakukan ini tidak menjadi sebuah hal yang rutinitas yang kita lakukan, yang kita kerjakan, tetapi benar-benar ada anugerah Tuhan yang tercurah lewat perjamuan kudus kali ini. Anugerah Tuhan yang akan membebaskan lebih sempurna lagi dalam kehidupan saudara dan saya. Bapa, layakkan kami untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu, para hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus hari ini, menyucikan dan menguduskan. Dan kami semuanya, waktu kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami percaya hari ini pembebasan telah terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Ada pengharapan yang baru waktu kami menerima tubuh dan darah-Mu. Bagimu hormat, bagimu syukur, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Yesus Tuhan, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, sucikan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun bersorak hanya kepada
Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu kami hidup, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu kami hidup, karena salibmu ku hidup, karena salibmu. Mari saudara, yang saudara sudah menerima tubuh dan darah Kristus, saudara bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi dengan iman katakan, karena salibmu kami hidup. Haleluya. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan, haleluya, untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Syakaranamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari saudara, sebelum saudara makan dan minum tubuh dan darah Kristus, dengarkan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saudara makan dan minum daripada tubuh dan darah Tuhan, mari berdoa di hadapan Tuhan supaya kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Makan dan minum roti, kita dilayakkan. Mungkin ada sesuatu hal yang buruk yang kita lakukan, minta ampun di hadapan Tuhan, supaya murka Tuhan tidak tertumpah atas kehidupan saudara dan saya. Oh pasyakarana mata karanamo. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita dan cawan tangan kiri kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat cawan tinggi-tinggi. Taruh tangan kananmu dan tangan kirimu di dada. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan. Mari saudara kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Mari sembah Tuhan.
Jangan ada kita yang berdiam diri pada siang hari ini atau pagi hari ini. Mari mengucap syukur, mari mengucap syukur buat anugerahnya, buat pengorbanannya. Haleluya, siki parata karanamo, hibidimi anamo yanamo. Haleluya, kami menyembahmu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, glory, glory. Haleluya, oh, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu, oh, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali katakan, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Amin. Kau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi, karena salibmu, karena Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Ku menang. Amin. Yes, kiralabaya karalamaya skiralabalaba. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan buat kami Bapa. Bila firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi firman-Mu menjadi benih yang subur, yang ditanam di tanah yang subur, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Pastor Yanja yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai hidup hamba-Mu ini lebih lagi. Kau memberkati hidup pelayanannya, Kau memberkati keluarganya Tuhan. Kau pakai luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur padamu Tuhan. Saat ini kami juga berdoa menyerahkan gembala kami yang saat ini ada di Palembang Tuhan, mengikuti kegiatan konferensi gereja Tuhan. Biarlah Engkau melindungi, memberkati hamba-Mu saat ini Tuhan, sehingga Bapa boleh mengikuti acara dengan baik dan boleh membawa apinya itu kembali ke tempat ini Tuhan, dan boleh kembali berkumpul bersama kami dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak Yance yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya harap ini tidak yang pertama dan yang terakhir ya Pak, jangan kapok Pak.